warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriwanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang database. Dan sekarang kita jelaskan satu-satu. Pertama, struktur basis data. Secara karifah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Keduanya memiliki arti, yaitu basis suatu kumpulan atau gudang, sedangkan data representasi dari fakta dunia atau manusia, barang, peristiwa, keadaan. Secara istilah, basis data ialah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan dalam perangkat komputer atau server. Topik hierarki basis data menjelaskan tentang konsep basis data, arsitektur basis data, model struktur hierarki basis data, dan struktur model jaringan basis data. Konsep basis data mempelajari tentang definisi basis data, tujuan dan manfaat basis data, pengertian sistem manajemen basis data, dan operasi dalam manajemen basis data. 2. Komponen basis data meliputi sistem komputer, yaitu hardware dan software. Basis data lain dan pengguna software meliputi sistem operasi, aplikasi pemrograman, dan DBMS. DBMS merupakan gabungan antara basis data dan kumpulan program atau perangkat lunak. DBMS yaitu program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. Yang pertama itu MySQL. MySQL itu memiliki kelebihan, yaitu seperti satu, merupakan salah satu software yang portable. 2. MySQL merupakan salah satu DBMS yang open source. Yang ketiga, multi-user. Keempat, memiliki tipe data yang bervariasi dan kekurangannya sulit untuk diaplikasikan pada intensi atau perusahaan dengan database yang besar. Yang kedua, support yang kurang. Ketiga, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, Oracle. Kelebihannya dapat bekerja di lingkungan klien atau server pemrosesan tersebar. Yang kedua, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Yang ketiga, mendukung akses data secara simultan. Sedangkan kekurangannya itu satu, merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Dan yang terakhir, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Sedangkan yang ketiga, Microsoft Access mempunyai kelebihan, yaitu satu, perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL. Kedua, para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, VBA dan makro, untuk memprogram form dan logika, dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Kekurangannya itu satu, Microsoft Access kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan. 2. Bukan RDBMS murni. 3. Tidak mendukung multi-thread. 4. Tidak begitu cepat aksesnya karena berbasis file. Kelima, tidak bisa untuk store procedure. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan pembuatan basis data, yaitu satu, kecepatan, kemudian kemudahan atau speed, memudahkan dalam mencari data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Ketiga, keakuratan query sesuai tepat. Atau keempat, ketersediaan availability sebuah penampungan data. Kelima, kelengkapan atau completeness. 6. Keamanan security. 7. Kebersamaan pemakai atau shareability. 4. Komponen basis data. DBMS yaitu kumpulan database. Database, suatu database menggambarkan data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. File yaitu suatu file menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis di mana kumpulan data dari file membentuk suatu database. Record adalah suatu record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu di mana kumpulan dari record membentuk suatu file atau baris. Field yaitu suatu field menggambarkan suatu atribut dari record di mana kumpulan field membentuk suatu record atau kolom. Byte adalah atribut dari field berupa huruf yang membentuk nilai dari sebuah field atau item data. Sedangkan bit merupakan bagian terkecil dari data secara keseluruhan, yaitu berupa karakter ASCII atau American Standard Code from Information Interchange atau karakter. Nah, yang kelima, penggunaan basis data. Jenis-jenis penggunaan basis data. Penggunaan basis data yaitu 1. Kepegawaian, 2. Pergudangan, 3. Akuntansi, 4.
spasi. Yang keenam, jenis-jenis penggunaan basis data, yaitu 1. Database administrator, 2. Database designer, 3. Application programmer, 4. End user, 5. System analyst, 6. Worker behind the scene, dan selanjutnya 7. Operasi-operasi yang dapat dilakukan dalam basis data, yaitu 1. Create database, 2. Drop database, 3. Create table, 4. Drop table, 5. Insert data, 6. Retrieve atau search data, 7. Update data, 8. Delete data. Struktur hierarki basis data merupakan serangkaian pengetahuan tentang komponen penyusun data beserta hubungan komponen tersebut. Representasi struktur basis data diwujudkan dalam pemodelan data. Struktur tersebut meliputi file, table, field, record, index, abstraksi data, dan serangkaian konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur basis data. Abstraksi data merupakan suatu pendekatan dalam menggambarkan suatu data. Abstraksi data dapat diwujudkan dalam suatu skema basis data. Skema basis data merupakan deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan. Skema ini digunakan untuk memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi pemakai. Arsitektur yang sering digunakan untuk membuat abstraksi data adalah ada 3 skema yang meliputi, yaitu level internal atau skema internal, yang kedua level konseptual atau skema konseptual, yang ketiga level eksternal atau skema eksternal atau view. Nah, di sini ada juga pemodelan data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Object based logical model dan 2. Record based logical model. Skema atau konseptual data menjelaskan tentang entitas, atribut, key, dan relasi antar entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relationship. Key adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Physical data merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Physical data menjelaskan definisi data yang meliputi nama, atribut, tipe data. Misalnya seperti varchar, integer, dan lain-lain. Size atau ukurannya data. Setiap DBMS mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam membuat definisi struktur basis data dan tipe data yang digunakan. Nah, ini ada contoh model struktur basis data. Di sini ada DBMS, ada database, dan kemudian di sini table, kemudian di sini field dan record. Yang satu adalah model hierarki. Model ini menggunakan pola hubungan orang tua anak-anak. Setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan atau 1:1, dan atau beberapa anak 1:m, tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Dan kemudian kemudian IRD. Model IR diperkenalkan pertama kali oleh Chen pada artikel yang membahas konstruksi utama dari model IR, entitas, hubungan antar entitas, serta atribut-atribut yang penyesuaian dengan tiap entitas. Model yang diperkenalkan oleh Chen dikembangkan oleh Teorei Yang Fry 1986 serta Sitorei Song Evan Park dalam Modern Database Management, menemukan 10 notasi yang berlainan untuk notasi IR dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diagram relasi entitas atau entity relationship diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem, yang diuraikan dalam satu dengan atributnya, dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Untuk menggambarkan IR diagram, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data, yaitu 1. Menemukan atau mendefinisikan entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. 2. Menemukan atau mendefinisikan atribut adalah merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Nama atribut ini identik dengan nama kolom atau nama field pada suatu tabel dalam basis data. Sedangkan yang ketiga, menemukan atau mendefinisikan relasi adalah hubungan yang digunakan untuk menghubungkan entitas dan atribut. Yang keempat, menggambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar. Dan
Di sini juga ada langkah-langkah dilakukan untuk menentukan atau mendefinisikan entitas, yaitu 1. Membuat ilustrasi cerita atau role of book. Dan kedua, menandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda dari ilustrasi tersebut. Ketiga, untuk setiap objek atau entitas tersebut, yakinkan bahwa telah memiliki karakteristik sebagai atribut. Dan terakhir, menentukan objek yang merupakan entitas. Jika memiliki karakteristik, maka menjadi sebuah entitas. Baiklah, sampai sini presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.